A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ruhil arwahi wa sirri baqaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa ala alihi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi kalamuk wa ahsana kitabuk wa bima tuhibbu wa tardah ya rabbal alamin. Amma ba', alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama, dan sama-sama menuntut ilmu. Dalam artian kita di sini sama-sama belajar ya. Anda belajar dan yang lain juga belajar. Bukan antara guru dan murid, enggak. Sama-sama mudzakarah bareng lah ibaratnya bahasanya. Dan di sore hari ini yang akan kita bahas adalah Al-Umdah fi Syarhil Burdah. Kenapa Anda sendiri pribadi memilih ini? Pertama, kita kan sudah sangat sering dan sudah sangat tahu betapa terkenalnya syair burdah di kalangan kita di Indonesia maupun dimanapun, bahkan ke seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia doang. Dan burdah ini tentu berkenaan dengan Al-Janabus Syarif Sayyidina Muhammad SAW. Tentu sesuatu yang berkenaan dengan Sayyidina Muhammad itu pasti mulia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, hatta sendal beliau ibaratnya kan, karena satu-satunya sendal yang menapaki langit kan sendal yang digunakan beliau. Nah, maka dari itu di sini merupakan bagian ikhtiar kita untuk menambah, memahami apa yang biasanya kita lantunkan. Dan dari situ juga kita berusaha untuk lebih mengenal beliau. Karena kita umat Muhammad ini kan pasti tentu semuanya tanpa terkecuali mengaku mencintai beliau. Cuma kadar cinta masing-masing orang itu beda-beda. Dan kadar cinta itu dilihat dari seberapa dia mengetahui siapa yang dicintai. Seperti itu. Karena cinta itu nggak tumbuh tanpa mengetahui. Bohong banget kalau mengaku-ngaku cinta ternyata nggak kenal. Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Nggak tahu. Nah, katanya cinta, tapi kok nggak tahu. Siapa nama kakeknya Muhammad sampai Sidina Adnan? Nggak tahu. Nah, cinta apa itu? Kita aja antara manusia kalau ngaku-ngaku cinta ternyata kebalikannya sakit hati, bahkan itu. Kalau kata Hasan Muzaki kan apa? Jangan sering-sering ngaku cinta lah ibaratnya. Kalau ternyata dusta ya, kebohongan. Nah, ini merupakan bagian ikhtiar kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Karena inti dari agama kita adalah cinta. Dan bahkan inti dari iman itu adalah cinta sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Ala la imana liman la mahabbata lahu, ala la imana liman la mahabbata lahu, ala imana liman la mahabbatahu. Enggak ada iman bagi mereka yang tidak ada cinta. Karena aslul mahabbah itu ya Sayyidina Muhammad. Dan di agama kita sendiri bagaimana di Quran Allah Ta'ala sedikit-sedikit wallahu yuhibbul muhsinin innallaha yuhibbul muttaqin. Hub semuanya banyak. Ketika tidak mencintai pun disifati dengan la yuhibbudz zalimin, bukan orang yang enggak mendapatkan cinta dari Allah. Sifatnya itu, sifat zulumnya dan sifat maksiatnya, sifat kufurnya. Nah, karena cinta Nabi inilah yang menyelamatkan kita, yang membuat kita husnul khatimah. Jadi pegangan kita supaya bisa husnul khatimah itu dua, Al-Quran dan cinta kepada Nabi ini. Makanya kan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian kafir sedangkan dibacakan kalian ayat Allah Ta'ala? Kita memiliki Quran. Nggak cukup dengan Quran supaya bisa husnul khatimah. Wa fikum rasuluh. Dan di antara kalian ada Nabi Muhammad, kecintaan kalian kepada baginda Nabi Muhammad. Di ayat yang lain apa?
Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana tidak akan Allah akan mengazab. Ini ayat zahirnya ketika orang-orang kafir Quraisy di Mekah kan. Kenapa mereka enggak mendapatkan azab seperti umat-umat terdahulu langsung diluluh lantahkan dalam sekali waktu? Karena di situ ada Nabi Muhammad di Mekah itu. Wa anta fihim. Maka bagaimana hati seorang muslim yang di hatinya ada Nabi Muhammad? Tentu Allah enggak akan mengazabnya. Nah, di sini ikhtiar kita mencoba mengenali Nabi Muhammad, mencoba memperbanyak salawat kepadanya. Karena dengan memperbanyak mengetahui siapa yang dicintai itu, maka akan tumbuhlah kagum, kata Muzaki kan. Setelah kagum itu selalu ingin menambah, mencari-cari lagi. Kagum hingga akhirnya mencintai, hingga akhirnya tahu bahwasanya yang paling baik kepada kita itu beliau, yang paling sayang kepada kita itu beliau. Ketika kita tahu yang paling sayang kepada kita itu adalah beliau, kita pun enggan untuk menyakiti beliau. Menyakiti dari perbuatan kita misalkan. Kegiatan kita sehari-hari apakah menyakiti beliau atau enggak. Seperti itu. Perilaku kita di seharian kita apakah membuat beliau sakit hati atau enggak. Apakah membuat bahagia beliau atau enggak. Di sini. Nah, jadi ini Syarhul Burdah. Kita mulai dari pertama. Untuk uslub dalam menjelaskan ini tentu di dalam kitab ini pasti akan membanyak masailun nahwiyah atau syarfiyah wal balaghiyah misalkan. Di sini kita fokus kita nggak ke situ. Walaupun nanti Anda sebutkan sedikit atau baca sekedar, tapi barangkali bisa jadi sewaktu-waktu Anda lewatin. Karena fokus kita supaya lebih tahu makna yang ada di dalam burdah dan lebih mengenal tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, ini untuk uslub metode apa yang akan kita gunakan nanti ketika menjelaskan burdah ini. Kita mulai dari Shahibul Burdah pertama, Al-Imam Al-Busiri. Mungkin udah banyak yang tahu dari kita semua bagaimana cerita dikarangnya Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala. Imam Busiri merupakan salah satu murid dari Abul Abbas Al-Mursi yang makamnya itu di samping beliau. Maka dari itu beliau termasuk dari salah satu thariqah Syadziliyah, yang mana khalifahnya setelah Imam Abul Abbas Al-Mursi itu Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari yang di sini. Nah, mereka satu guru, Imam Busiri dan Imam Ibnu Athaillah Shahibul Hikam Al-Athaillah. Itu satu guru, yaitu Imam Abul Abbas Al-Mursi. Dan mereka dan sama satu lagi Imam Yaqut Al-Arsy itu yang di samping beliau. Nah, masing-masing mendapatkan hazzah atau nasib dari mereka. Kalau andaikan Imam Ibnu Athaillah terkenal dengan kepiawaian beliau dalam mengucapkan kata-kata hikmah, maka Imam Busiri ini terkenal dengan kepiawaian beliau dalam membuat syair. Maka dijadikanlah syair-syair beliau itu pujian kepada baginda Nabi Muhammad. Karena pujian beliau itu bukan hanya burdah, nanti ada salawat hamziyah atau salawat mudariyah, salawat muhammadiyah. Nah, tapi yang terkenal dan diterima umat itu ya ini, burdah ini. Awal mula bagaimana cerita burdah ini dikarang? Beliau dulu pernah ibaratnya kalau bahasa kita mungkin seperti stroke lah ibaratnya, nggak bisa jalan, kaki beliau nggak bisa digerakkan ibaratnya gitu. Karena sakit itu akhirnya beliau berazam dan berniat untuk membuat pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan dengan berkah pujian itu supaya beliau disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Dimulai dari amin tadakuri jir itu, amin tadakuri jirani bili salami, hingga akhirnya sampai beliau pada bait famablagul ilmi fihi annahu basyarun. Di situ beliau terdiam sampai akhirnya bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kan famablagul ilmi fihi annahu basyarun itu artinya apa? Dan ujung ilmu, inti dari ilmu itu bahwasanya apa? Tentang Nabi Muhammad ini annahu basyarun, bahwasanya Nabi Muhammad itu manusia. Tapi beliau nggak tahu sambungannya apa lagi ini.
Maka ketika di dalam mimpi itu Rasul berkata, "Qul wa annahu khairu khalqillahi kullihim." Dan bahwasanya sesungguhnya Rasulullah itu sebaik-baiknya ciptaan Allah, enggak cuma manusia, ciptaan Allah semuanya. Lebih dari jannah, lebih dari arsy, semuanya. Khairu khalqillahi kullihim, ada taukidnya kan, kullihim, semuanya, semua makhluk itu yang paling mulia Nabi Muhammad, lebih mulia dari surga, bahkan surga enggak tercipta kecuali karena Nabi Muhammad. Bahkan surga enggak bisa dikatakan surga karena kalau enggak ada Nabi Muhammad. Lebih dari surga, lebih dari akhirat, lebih dari arsy, semuanya. Karena khairu khalqillah kullihim. Nah, sampai situ kan beliau diisyaratkan dari Nabi Muhammad untuk melanjutkan nazamnya itu. Hingga akhirnya selesai. Kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad lagi. Disitulah Rasulullah meminta kepada dia untuk membacakan syair burdah ini. Dan setelah dibacakan syair burdah itu, diusap oleh Rasulullah SAW tubuhnya di dalam mimpi. Hingga akhirnya ketika bangun pun beliau sembuh, bisa jalan. Dan di riwayat yang lain, beliau dikasih burdah oleh Rasulullah di dalam mimpinya. Hingga ketika sadar pun beliau menemukan burdah itu. Maka bisa dikatakan burdah, nazam ini dikatakan burdah. Ada juga yang menamakan bur'ah. Bur'ah itu ya kesembuhan. Karena ketika bangun itu beliau sembuh dari penyakitnya. Nah itu bagaimana wahnya lah kalau bahasa kita, kerennya. Ketika bertemu Rasulullah SAW, segala yang nggak bisa dipikirkan dengan akal pun bisa terjadi. Yang mana penyakit yang nggak bisa sembuh, bahkan ya merupakan suatu yang kesenangan yang nggak ada duanya kalau bertemu Rasulullah itu kan. Ya semoga kita direzekikan, dianugerahkan hal yang seperti itu. Nah setelah beliau bertemu dengan Rasulullah dan udah rampung nih semuanya nazam burdah ini, besoknya beliau salat subuh, udah bisa jalan kan beliau. Bertemu dengan salah satu wali Allah lagi. Berkata wali Allah itu, "Coba bacakan dong pujian yang engkau bacakan tadi malam di depan Rasulullah. Aku tadi malam mendengar engkau membacakannya di depan Rasulullah." Jadi ternyata si wali ini juga melihat Rasulullah dan Imam Busiri ketika membacakan burdah ini di depan Rasulullah SAW. Nah jadi ini salah satu fadilahnya dari burdah. Bahkan dikatakan qiraatul burdah ta'dilu sab'ina marrah min qiraatid dalailul khairat. Membaca burdah itu menyimbangi setara dengan 70 kali membaca dalailul khairat. Dalailul khairat itu isinya semuanya salawat-salawat, punya Imam Jazuli. Nah, walaupun nanti setelah burdah ini beliau dikritik oleh orang zaman beliau. Kok pujian kepada Nabi kok ujungnya mim? Kan amin tadakur hijrani bi salami, mim qafiyahnya kalau dalam ilmu arut itu qafiyah ujungnya mim dan kasroh lagi. Mazaz tadam jaram min murlatim bidami mi lagi, kasroh lagi. Rasulullah kan rafi'ul maqam kata mereka. Kenapa kok kasroh? Akhirnya beliau bikin lagi qasidah hamziyah namanya. Menggunakan qafiyah huruf akhirnya hamzah dan marfu semua, u semuanya. Kalau ini kan mi. Nah itu dalam yang berkenaan dengan syair. Beliau banyak punya pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sedikit tentang syarih di sini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Lebihnya di kitab ada. Beliau salah satu murid Syekh Zakaria Al-Ansari yang mana sangat terkenal di Mesir ini. Yang bahkan Syekh Zakaria Al-Ansari itu kan dulu sempat terkurung di Azhar. Nggak dikasih makanan beliau ya cuma sisa-sisa semangka. Syekh Zakaria Al-Ansari. Terkenal beliau bagaimana umur beliau panjang. Bahkan dikatakan Syekh Zakaria Al-Ansari itu di akhir hidupnya nggak menemukan siapa-siapa kecuali murid-murid beliau. Semua teman beliau itu udah wafat semua. Nah itu umurnya panjang Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan Imam Ibnu Hajar ini murid beliau.
Ibnu Hajar Al-Haytami ya, bukan Al-Asqalani. Jadi Imam Al-Haytami berguru dengan Sayyidina Zakaria Al-Ansari. Sayyidina Zakaria Al-Ansari ini muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kayak gitu. Beliau dari Mesir aslinya, Al-Haytami. Cuma wafat di Ardul Hijaz, kalau nggak salah di Mekah. Ima di Mekah, di mana? Ima di Madinah. Cuma seingatannya di Mekah. Nah, itu sedikit sekilas, lebihnya bisa dibaca sendiri karena kita nggak terlalu banyak memperpanjang waktu. Kita mulai dari kitab. Di sini Imam Al-Habib Ali Al-Jufri memberikan muqaddimah terhadap kitab ini. Kita baca sedikit muqaddimah tentang beliau, yang isinya bagus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Muqaddimatun apa? Ya, Arabnya. Ada yang tahu nggak? Khabar. Mubtadanya apa? Naam. Hadhihi muqaddimatun. Biqalamid da'iyah al-islami Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri Al-Ustaz Al-Muhadir fi Daril Mustafa Bitarim Al-Ghanna Zadallahu bihi naf'al bilad wal ibad. Amin. Alhamdulillahil waliyil hamid Al-Mubdi'il mu'id Al-Karimir Rasyid Wassalatu wassalamu ala khasatil haqqi min khalqihi wa siraji falakil kamali wa ufuqih. Segala puji bagi Allah yang maha menguasai. Al-Wali itu menguasai atau yang memenangkan, Al-Hamid yang maha terpuji, Al-Mubdi yang memulai, Al-Mu'id yang mengulang kembali, mengulang penciptaan maksudnya. Kita kan dikembalikan nanti. Ya, ini Al-Mu'id di sini. Al-Karim yang maha mulia. Al-Karam itu mulia tapi dalam artian lebih condong ke kedermawanan. Ar-Rasyid yang maha menunjukkan. Wassalatu wassalamu ala khulasati khasatil haqqi min khalqihi wa syuriraji falakil kamali wa ufuqih. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada khulasah. Khulasah itu kan inti sari ibaratnya kan, atau ringkasan. Inti dari ciptaan Allah yang khusus. Maksudnya dari hamba-hamba yang mulia itu, inti dari mereka yang paling mulia itu siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu yang paling mulia di antara mereka. Min khalqihi, dari ciptaannya. Khalqu itu artinya makhluk. Itlaqul masdar ala al-maf'ul kalau dalam bahasa balaghahnya. Wasiraji falakil kamal wa ufuqi. Wasiraj itu lampu atau penerang. Penerang falak semesta, semesta kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu ada penerangnya yang membuat segala sesuatu itu sempurna apa? Ya, baginda Muhammad ini. Seakan-akan beliau seperti itu. Wa ufuqih, dan ufuk-ufuk kesempurnaannya. Sayyidina bisa Sayyiduna Muhammad Nurul Zulmi. Baginda Muhammad yang mana beliau merupakan cahaya bagi kegelapan. Alladzi fi hubbihi jaratid dumu qaddiyam. Yang mana di dalam kecintaan kepadanya maka mengalirlah air mata ad-dumu. Air mata qaddiyami, seperti air hujan. Ad-diyam, nanti ad-diyam itu disebutkan di dalam burdah. Ad-dumu juga disebutkan. Wahajatil arwah bidzikri di salami. Wahajat, dan bergejolaklah arwah, bergejolaklah jiwa-jiwa dengan menyebutkan di salam. Di salam ini nama tempat di Madinah. Karena ketika menyebutkan di salam ini kan teringat dengan kekasih kan. Ya kan? Kalau kita misalkan punya kenangan di dalam, misalkan di Robah aja, ketika ingat Robah jadi ingat sesuatu kan, misalkan. Nah, apalagi yang berkenaan dengan baginda Nabi, kayak gitu. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim alal qadami. Dan pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para tabi'innya alal qadami, yang mengikuti beliau dengan telapak kaki beliau, maksudnya mengikuti jalan beliau, alal qadami. Wa ba'du, fa inna Allah lamma ahabba sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alah. Dan amma ba'du, maka sesungguhnya ketika Allah
mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Hubban lam yanal mithlahu mahbubun. Cinta, ketika Allah mencintai Nabi Muhammad dengan cinta yang tidak ada yang mendapatkan cinta ini seorang pun. Seorang kekasih, tak ada seorang kekasih yang mendapatkan cinta ini seperti cintanya baginda Nabi Muhammad. Walam yaqa ila makhda'ihi muqarrab. Walam yaqa ila makhda'ihi muqarrabun. Dan tidak ada yang mencapai makomnya. Makhda itu manzilah. Dan tidak ada yang naik ke manzilah kedudukan beliau seorang pun muqarrab. Muqarrab itu kan orang yang dekat dengan Allah. Ja'ala sa'adatal khalqi allati asluha mahabbatuhu ta'ala lahum wa mahabbatuhum lahu manutotun bi mahabbati hadal habib. Nah, ketika Allah menjadikan cinta Nabi Muhammad ini cinta yang enggak ada seorang pun memperoleh cinta itu darinya seperti Nabi Muhammad, maka Allah menjadikan kebahagiaan manusia, kebahagiaan ciptaan Allah Ta'ala, yang mana kebahagiaan itu adalah aslul mahabbah, aslul mahabbatihi, dengan cintanya kepada Allah. Jadi cinta manusia itu kan kebahagiaan aslinya kan adalah cinta mereka kepada Allah. Kebahagiaan manusia yang asli itu adalah ketika cinta mereka kepada Allah Ta'ala. Ja'ala sa'adatal khalqi, maka Allah menjadikan kebahagiaan manusia, yang mana kebahagiaan manusianya ini asalnya itu berasal dari mana? Dari mahabbatihi ta'ala, dari cintanya Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi kebahagiaan kita itu didasarkan dari cintanya Allah Ta'ala kepada kita. Lasyak, ya, bagaimana Allah Ta'ala memberikan kita nikmat sebegitu banyaknya sampai sekarang, apakah itu bukan tanda cinta? Dari kita lahir sampai sekarang, berapa banyak nikmat yang enggak terhitungnya. Wa mahabbatuhu lahum, dan cintanya kita kepada Allah Ta'ala manutotun bimahabbati hadal habib. Manutah itu mu'allaqah, ya kan? Dan cintanya kita kepada Allah Ta'ala itu bergantung dari cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak bisa kita sampai kepada cintanya Allah Ta'ala kecuali dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wa lihada la yakmulul iman illa bikamaliha. Maka dari itu tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dengan kamalnya mahabbah, dengan sempurnanya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Seperti yang Anda bilang tadi, alali la imana liman la mahabbata lahu. Wa rawal Imam Al-Bukhari fi babi hubbi Rasul wa alih min kitabil iman min sahihi bisanadihi la Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alih qala. Diriwayatkan dari Imam Bukhari melalui riwayat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Dan demi Allah, maksudnya huwallazi nafsi biyadihi, demi Allah, gampangnya. Dan demi yang mana zatku, diriku itu ada dalam genggamannya. Tidak akan beriman kalian, tidak akan sempurna maksudnya. La yu'minu imanul kamal. Tidak akan beriman kalian sampai aku lebih kalian cintai daripada anak-anak kalian, daripada orang tua kalian. Dalam riwayat yang lain kan, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, kan? Daripada diri dia sendiri. Wa rawa bisanadihi ila Anas, dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sama, tidak akan sempurna kecuali aku dicintai kalian, lebih cinta kalian kepadaku daripada orang tua kalian, anak-anak kalian, dan semua manusia. Wa hadisu Umar syahidun ala hada. Dan contohnya, buktinya adalah hadis dari Sayyidina Umar ini. Wa huwa ma rawahu Imam Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi bi sanadihi ila Abdullah ibn Hisham radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibn Hisham berkata, kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar ibn Khattab. Dan saat itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang
tangannya Sayyidina Umar. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Pertama, Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau ini manusia yang paling aku cintai lebih dari siapapun di dunia ini kecuali diriku. Masih ada istisna beliau, kecuali diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Enggak Umar, tidak akan sempurna iman engkau kecuali aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Maka wahai Rasulullah, sekarang engkau cintai, lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Jadi cintanya Sayyidina Umar itu melebihi cinta Sayyidina Umar kepada diri dia, kepada Rasulullah, cinta beliau kepada Rasulullah. Terbukti dari bagaimana ya tentu ketika kita mengatakan lebih kita cintai Rasulullah daripada diri kita sendiri, kita kan lebih mementingkan kepentingan Rasulullah daripada kepentingan kita. Seperti itu kalau mau melihatnya. Tinggal lihat aja, kalau kita melakukan sesuatu yang kita dahulukan kepentingan siapa? Apakah kepentingan diri kita sendiri, nafsu kita sendiri, atau kepentingan Rasulullah? Jadi pertanyakan aja kepada diri kita sendiri. Kalau mau kita melihat apakah Rasulullah itu sudah benar-benar kita cintai daripada diri kita. Fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Maka sekaranglah Umar, sempurnalah imanmu. Fa Umar radhiyallahu anhu jahada wa hajar wa sabara wa qama al-laili wa shoma an-nahar lakin imanuhu lam yakmul. Sayyidina Umar tentu kalau kita lihat udah berjihad, udah hijrah. Keutamaan hijrah itu kan sangat luar biasa. Wa sabara, sabar terhadap banyak hal. Wa qama al-laili, bangun malam, puasa. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Umar itu termasuk sahabat yang puasa seumur hidup, sepanjang tahun beliau puasa kecuali hari-hari yang diharamkan, 5 hari itu, hari tasyrik dengan hari lebaran. Jadi sepanjang tahun beliau puasa. Nah ketika beliau sudah seperti itu, sampai makam seperti itu, tidak sempurna juga imannya. Lakin imanhu lam yakmul. La walladzi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, seperti yang dikatakan Rasulullah tadi. Illa ba'da iktimali hubbihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bakalan sempurna imannya walaupun sebanyak apapun sholat, sebanyak apapun puasa, kecuali setelah sempurnanya kecintaan dia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena antara cinta dan amal itu berbeda. Boleh orang amalnya banyak tapi ternyata karena takut neraka, bukan karena cinta. Bisa jadi kan, hanya sekedar menunaikan kewajiban. Beda dengan orang yang beramal karena cinta. Nah, makanya disitulah salah satu fadilah Sayyidina Abu Bakar. Padahal Sayyidina Abu Bakar itu kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain mungkin amalannya nggak sebanyak mereka dibandingkan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Tapi kenapa beliau yang paling afdol? Manusia yang paling afdol setelah para nabi itu Sayyidina Abu Bakar. Ya karena kecintaan baginda kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini. Ya kan? Karena beliau itu bahkan sehari nggak ketemu Nabi aja, beliau udah nangis-nangis sebenarnya kayak gitu, sakit malah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Ya karena sempurnanya iman itu dari mahabbah ini yang ada di dalam hati, bukan sekedar amalan. Benar amalan kita matlub, kita dituntut untuk beramal. Tapi amal itu merupakan buah dari cinta, bukan sekedar penutup kewajiban atau sekedar karena supaya enggak diazab oleh Allah Ta'ala atau sekedar mendapatkan surga. Enggak seperti itu. Tapi karena cinta sendiri, ingin menyenangkan orang yang dicintai, seperti itu. Wahuna tattadihu silatul mahabbah bil ittiba. Nah di sini ada sangat jelas tattadihu, tatabayyan, terlihat jelas hubungan antara mahabbah dan ittiba, antara cinta dengan ittiba. Ittiba itu mengamalkan, mengikuti apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, itu ittiba. Tentu ada hubungannya antara mahabbah dan ittiba. Wahya annal ittiba la tasmiru sajaratuhu
illa idza gurisat ala ardil mahabbah. Bahwasanya ittiba, amalan-amalan kita nggak akan berbuah pohonnya, pohon ittiba ini, kecuali jikalau pohon ini, ittiba ini ditanamkan di atas apa? Ardul mahabbah. Di atas karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mahabbatu halun fil qalbi yastamilu kulliyatul insan ila mahbub tibaan kullamazdadat. Dan cinta itu adalah hal, suatu keadaan di dalam hati yang mana yastamilu kulliyatul insan, yang mana keseluruhan manusia itu akan condong kepada yang dia cintai. Tibaan kullamazdadat, dan akan mengikutinya selama cinta itu semakin bertambah. Semakin cinta itu bertambah, semakin ingin mengikuti. Nah, seperti itu. Wa min kamali ubudiyati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbihi annal muhibba kullama izdada ma'rifata bi hadhihi dzat syarifah kullama izdada hubban laha. Dan bagian dari kesempurnaannya penghambaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Annal muhibba, bahwasanya seorang pencinta setiap kali bertambah makrifahnya, pengetahuannya tentang yang dia cintai dengan zat ini, baginda Nabi Muhammad SAW, tentu maka bertambahlah kecintaannya. Itu kayak Anda bilang tadi, nggak kenal maka nggak sayang. Semakin bertambah pengetahuannya tentang yang dia cintai, maka semakin jatuh cinta. Wa kullama izdada hubban laha izdada ma'rifatan biha. Izdada hubban laha izdada ma'rifatan biha, ya. Setiap bertambahnya cinta, maka bertambah tahu lagi. Jadi bolak-balik, semakin tahu semakin cinta juga semakin tahu. Karena kenapa? Semakin cinta kan kita malah lebih ingin mengetahui lebih tentang yang kita cintai. Nah, itu. Wa masdiyadil mahabbah wal ma'rifah taqwa tuqawwi rabitah wa yahsulul ittiba al akmal alladhi yamla'u kulliyatil muttabi' fayanalu hubballah. Dan setiap bertambahnya cinta dan pengetahuan kita terhadap Nabi Muhammad SAW, takwa ini bukan tuqawi, takwa rabitah, maka kuatlah hubungan kita dengan baginda Nabi. Wa yahsulul ittiba, maka muncullah ittiba tadi, mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti dengan sempurna. Apapun yang dilarang pokoknya diikutin, apapun yang diperintahkan diikutin. Yang mana ittiba ini memenuhi seluruh anggota tubuh kita, anggota tubuh yang mengikutinya, yang mencintainya. Fayanala hubballah, maka dari ketika dia sudah mengikuti dengan sempurna baginda Nabi, maka dia memperoleh cinta kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya kan? Jikalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Mengikuti dengan sempurna itu diperoleh dengan apa? Dengan cinta. Cinta diperoleh dengan apa? Dengan mengetahui, ya kan? Nah, jadi mengetahui kemudian cinta. Ketika cinta ingin mengetahui lagi, maka bertambahlah lagi cinta. Ketika sudah sampai sempurna cintanya, maka akhirnya mengikuti dengan sempurna. Ketika mengikuti dengan sempurna, akhirnya dia mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Min huna yabruzu fadlus sahbil kiram ridwanullah alaihim fahum aktsaru man arafahu minan nas. Nah, maka dari situ terlihatlah, baraza itu zahar, terlihatlah keutamaan para sahabat yang mulia, semoga Allah meridhai beliau. Fahum aktsaru man arafahu minan nas, karena merekalah yang paling banyak mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum bittali aktsaru man irtabata bihi, maka dari itu merekalah yang paling banyak berhubungan, yang paling kuat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga diceritakan di dalam hadis ini, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku melihat, ini perkataan salah satu sahabat ketika beliau masih kafir. Enggak pernah aku melihat seorang manusia cinta kepada seseorang melebihi cinta mereka kepada baginda Muhammad. Karena ketika melihat bagaimana cinta sahabat kepada baginda Muhammad ini hal yang suatu luar biasa sekali,
nggak pernah terpikirkan di sejarah manusia ketika orang mencintai manusia yang lain paling sekedar biasa aja, nggak pernah sebagaimana sahabat mencintai Nabi, sampai ketika wudhu mereka rebutan, sampai ketika ada darah beliau mereka rebutan juga. Nggak ada cinta yang seperti ini di dunia ini kecuali cinta sahabat kepada Nabi dan cinta umat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan cinta seorang kekasih antara kita laki-laki perempuan pun nggak ada dibanding cinta para sahabat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Walihada ja'alallahu manzilatahum marbutatan bimahabbatihim lahu la bimujarradatil ittiba. Maka dari itu Allah Ta'ala menjadikan kedudukan mereka, kedudukan para sahabat dihubungkan, diikatkan dengan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. La bimujarradil ittiba, tidak sekedar dengan mengikuti, enggak sekedar dengan ittiba. Tapi yang penting, yang paling aslinya apa? Mahabbah tadi. Sampai Rasulullah pun akhirnya ketika mereka sudah mencapai cinta yang begitu tinggi, Rasulullah pun mengucapkan apa? La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci para sahabat-sahabatku. An-nisbah ilaihi bisuhbah, hubungan mereka dengan Nabi apa? As-suhbah, sahabat. Sahabat itu kan yang selalu menemani dalam segala keadaan, bukan sodik, karena sahabat itu lebih tinggi daripada sodaqah atau as-sodik. Maka kalau Ustaz Muzaki bilang apa? Kenapa sahabat salawat, beliau bilang karena diambil dari sahabat ini. Sahabat itu yang menemani dalam segala keadaan. Nah, itu Ustaz Muzaki bilang kan, bilang bikin grup itu kan sahabat salawat. Fawalladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudi dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasibahu. Dan ini pujian Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Dan demi Allah, jikalau kalian menginfakkan satu gunung Uhud nih, jikalau jadikan emas semua dan kalian infakkan, itu enggak sebanding dengan yang diinfakkan para sahabat, walaupun sahabat itu cuma berinfak cuma setengah, gitu, setengah dari apa yang kita infakkan. Jadi sebanyak apapun kita beramal, walaupun amalan kita mungkin lebih banyak dari sahabat, walaupun enggak seperti itu sih, seandaikan amalan kita lebih banyak dari sahabat, ya kan, nggak bakalan bisa mencapai kedudukan mereka karena kecintaan mereka ini yang sangat tinggi dan penuh kepada baginda Muhammad SAW. Panisbah ilahi bisuhbah. Nah, bagaimana Rasulullah menisbatkan mereka dengan sahabat? Itu kan sesuatu yang kalau kita aja mendengar, kalau kita ketika dipanggil misalkan Rasulullah mengatakan, wahai sini wahai kekasihku, itu kan sesuatu yang bikin hati ini kan ibaratnya merasa nyaman, merasa suatu kebanggaan buat kita lah dipanggil kekasih oleh manusia yang paling mulia. Ya, itu. Ma'rifatan wa mahabbatan, pasuhbah ma'rifatan wa mahabbah, mengenal dan cinta. Sahabat itu mengenal, tentu harus mengenal dan harus cinta. Wal ittiba alladzi la yaqumu 'alal ma'rifah wal mahabbah la yusilu sahibahu ila martabatin man kana dunahu fil ittiba walakin ittiba'ahu qama 'ala asli ma'rifah. Nah, di sini. Dan ittiba, amalan yang banyak yang tidak didasarkan dengan cinta dan pengetahuan, kenal tadi, tidak akan menyampaikannya kepada kedudukan apapun. Ila martabatin man kana dunahu, yang mana yang kedudukan yang bisa melampaui orang yang beramal sedikit tapi cintanya lebih banyak. Cintanya lebih banyak karena apa? Qama 'alal aslil ma'rifah, karena didasarkan dengan cinta dan ma'rifah tadi. Ma balagha muddi ahadihim wala nasibahu, seperti yang Anda jelaskan tadi. Jabalun minal ittiba mimman huwa adna fil hub wal ma'rifah la yuwadhi kaffaini aw kaffan minal ittiba mimman huwa a'la fil hubbi wal ma'rifah. Nah, seperti tadi. Satu gunung amalan kita, kan? Dibandingkan dengan dua emas lah ibaratnya, dua amalan atau dua emas kayak sahabat tadi, nggak akan sebanding. Walaupun kita satu gunung, mereka cuma satu genggaman atau dua genggaman,
Enggak, karena kita tanpa didasari dengan cinta, mereka didasari dengan cinta. Maksudnya seperti itu. Wa minal ma'lum lada ahli sunnah anna amatas sahabah afdalu mimman hum aktsara amalan wa tibaan mimman yalihim wa lam yanal khutbatas suhbah. Dan sebagaimana yang kita ketahui di mazhab ahli sunnah bahwasanya semua sahabat secara umum lebih afdal dari mereka yang paling banyak amalan. Sebentar. Anna afdalu mimman hum aktsaru amalan. Oh, bahwasanya para sahabat itu dibanding-bandingkan antara mereka terlihat dari amal-amalnya juga. Gitu. Mimman hum aktsaru amalan wa tibaan mimman yalihim wa lam yanal khutbatas suhbah. Afdalu mimman hum. Bahwasanya para sahabat. Nih, kayak yang Anda bilang tadi, maaf. Bahwasanya para sahabat secara umum itu lebih afdal dari siapapun di bawah mereka, setelah mereka. Walaupun yang setelah mereka ini lebih banyak amalannya. Seperti itu. Watibaan mimman yalihim. Yang setelah mereka, walam yanal khutbatas suhbah. Tapi mereka enggak mendapatkan apa? Derajat sahabat. Itu. Wal ma'rifatu thamaratun tufakkihul aqla wa dawaqal qalba. Wal ma'rifatu thamratu tafakkuril aqli, bukan malis. Dan ma'rifah itu adalah buah dari berpikirnya akal dan perasaan hati, ya kan? Wal mahabbah atharu dzalika 'ala ruh, athara dzalika 'ala ruh. Wal mahabbatu atharu dzalika 'ala ruh, dan cinta itu adalah dampaknya, dampak yang terjadi dari makrifah ini. Ketika mengetahui, maka dampaknya kepada apa? Maka dampaknya adalah cinta. Nah, dampak hal tersebut terhadap jiwa kita. Ini masih muqaddimah nih, belum masuk. Tapi nggak apa-apa, ini bagus dari Habib Ali. Fatafakkuril aqli fi siratil habib wa syama'inhi wa khasaihi sallallahu alaihi wasallam idza sahibahu tadawwuqul qalbi lima fihi athmaru liruhi mailan ila hadal habib wa syauqan ilaihi. Dan ketika memikirkan tentang cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya, syama'ilnya. Syama'il itu hal keseharian Nabi. Wa khasaisihi, dan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sahibahu tadawwuqul qalbi. Jikalau kita berpikir tentang cerita Nabi, bersamaan dengan itu berbarengan dengan perasaan hati kita, dengan penuh rindu, penuh cinta. Lima fihi athmaru liruhi mailan ila hadal habib wa syauqan ilaihi. Karena di dalam berpikir tentang cerita Nabi dengan bersamaan dengan itu kita memikirkan dengan penuh rindu. Di dalam itu asmarul liruh, lima fiha asmarul liruh. Di dalam pemikiran itu yang kita jelaskan tadi lebih berbuah, lebih berdampak kepada jiwa kita. Mailan, kecondongan, berdampak bagi jiwa kita, kecondongan kepada baginda Nabi ini. Wa syauqan ilahi, membuat lebih rindu lagi. Bahasa sederhananya apa? Ketika kita memikirkan baginda Nabi, bersamaan dengan itu kita penuh dengan cinta. Hal yang ini berdampak kepada jiwa kita, membuat jiwa kita lebih rindu kepada beliau, membuat jiwa kita lebih cinta kepada beliau. Jadi seperti itu. Wa idza kana dzalika qira'atan, wa idza kana dzalika, jikalau seperti itu ketika membaca, maksudnya kana dzalika ini kembali kemana? Membaca cerita Nabi ini. Wa idza kana dzalika qira'atan linadbil badi irtabata bi jamalil ibarah wa adabiha. Hazzal wijdana wa syu'ura wa adramana wa syauqa fil qalbi. Maka jikalau seperti itu, membaca nazam seperti ini, membaca burdah ini, jikalau berkaitan dengan keindahan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan yang kita jelaskan itu kan baginda Nabi Muhammad, ya kan? Kemudian kita membaca dipenuhi dengan rasa cinta dan penuh perasaan kepada baginda Nabi Muhammad.
Misalkan seperti itu, ditambah lagi yang kita baca ini syair. Maksudnya seperti itu, nazom. Yang mana nazom itu kan menurut orang Arab itu sesuatu yang membuat emosional itu bergejolak. Paham nggak? Nah, tentu hal yang seperti ini idza tafadha bi jamalil ibarah wa adabiha, misalkan kita membacanya dengan syair, tentu akan membuat apa? Hazzal wijdana wa syu'ur, akan mengguncang perasaan. Wa syu'ur, ya emosional juga maksudnya. Wa adrama nar syauqa fil qalbi, dan akan menyalakan, adrama itu akan menyalakan api kerinduan di dalam hati kita. Wa idza kana istima'an bi sautin syajin wa naqbatin qa'iqatin hayyaja sawakinal fuada, jikalau kita mendengar lagu-lagu yang bisautin syaji, itu lagu-lagu yang mellow, misalkan lagu-lagu yang menenangkan, itu aja ya ta'athar fi qalbina, berdampak dalam hati kita kan. Ya lagu apa, misalkan lagu barat atau lagu Indo atau lagu yang lain-lainnya lah, itu aja berdampak kepada diri kita. Apalagi ini nazom yang syair kan, berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tentu pasti berdampak lebih besar lagi kepada hati kita. Nah, hayyaja sawakinil fuad, maka tentu dia akan menggoyangkan, menggerakkan hati-hati yang tenang tadi, membuat dia bergejolak penuh dengan rindu dan cinta. Wartaqal muhibbu fi ma'arijil widat, maka naiklah pecinta tersebut di tangga cinta. Ini bahasanya tinggi, Habib Ali sedikit, ya kan? Banyak tasbihnya atau isti'arahnya. Walihada kana al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ay yustanshada ruwatus syi'ri min ashabihi. Maka dari itu, karena di dalam syair itu membuat hati itu lebih bergejolak, atau dalam lagu itu membuat hati lebih kena ibaratnya, Nabi pun diceritakan sering meminta untuk dibacakan qasidah atau syair dari para sahabatnya. Istansyada ruwata syi'ri, para perawi syair, min ashabi, dari para sahabat-sahabatnya. Hatta innahu sallallahu alaihi wasallam istansyada mi'ata baitin li Umayyah ibni Abi Salat. Bahkan Rasulullah pernah meminta dinyanyikan syair dari Umayyah 100 bait. Wada Ali Hasan bi ayyu ayyiduhullahu bi ruhil qudus, dan pernah mendoakan Sayyidina Hasan bin Sabit, semoga Allah menopangmu atau membantumu dengan malaikat Jibril. Maksudnya apa? Didoakan Rasulullah semoga dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena beliau membacakan syair tadi di depan Rasulullah. Ada yang tahu syairnya Hasan bin Sabit apa? Ada yang tahu nggak? Sering kita nyanyiin biasanya. Wa ajmalu minka lam taraqatu ainin wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Yang sering dinyanyiin Mustafa Atib tuh. Ya kan? Itu Sayyidina Hasan bin Sabit yang membuat ini, dan dipuji langsung di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam taraqatu ainin, yang paling indah darimu enggak pernah sebuah mata pun melihatnya. Seorang pun gak pernah yang melihat seorang yang indah darimu. Wa ahsanu minka lam talidin nisa, yang lebih baik darimu gak pernah ada seorang ibu yang melahirkan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan tanpa ada aib sedikit pun. Seakan-akan engkau ka'annaka qad khuliqta kama tasya, semaumu, karena seakan-akan kamu mau hidup diciptakan semau karena keinginanmu. Seakan-akan. Itu Sayyidina Hasan yang membuat. Wa qana Hasan yang syudu syi'ra fil masjidi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nah, diceritakan bahwasanya Sayyidina Hasan pun yang menasyidkan syairnya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Sayyidina Abi Bakar dan Sayyidina Umar. Wa athara asy-syi'ru wa waqa'ahu 'alal qalbi wa atharu asy-syi'ri wa waqa'uhu 'alal qulub wa nufus syadid. Nah, pengaruh syair dan dampaknya di dalam hati dan jiwa itu sangatlah keras, maksudnya sangatlah berdampak. Khairan wa syarran, baik itu baik atau buruk. Ya, sama kayak lagu ibaratnya ada aja dampaknya. Gitu.
Wastijabatul masyairi lahu finnas amrun amik fil insan ma'a tafawutin nas wa adwaqihim fi dzalik. Dan istijabatul masyair, respon perasaan kita dari lagu yang didengar, dari syair yang didengar itu merupakan perkara yang dalam di antara manusia. Walaupun bersama dengan itu ma'a tafawutin nas, berbeda-beda orang-orang ketika mendengar lagu. Ada yang langsung goyang-goyang misalkan, di dalam lagu lain ada yang biasa aja, karena berbeda-beda perasaan manusia. Ya kan, ketika ada yang dengar lagu langsung nangis misalkan, ada yang biasa-biasa aja, karena itu masyair, emosional dari dalam diri manusia. Wa adwaquhum fi dzalik wa li hadza asna nabi sallallahu alaihi wasallam ala syairil hasan faqala, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuji syair-syair yang di zaman beliau, jikalau maknanya adalah makna-makna yang baik. Faqala inna minasy-syi'ri la hikmah, sesungguhnya dalam syair itu, dalam bagian dari syair itu ada hikmah, ada kalam-kalam yang bagus, punya dampak yang bagus bagi manusia. Wa inna minal bayani la sihra, sungguh dari syair itu terkadang bisa membuat seorang tersihir, seperti itu ya kan. Wa hadara min qabihihi faqala, dan terkadang Rasulullah pun melarang kita dalam syair, maksudnya menyuruh kita untuk hati-hati dalam mendengar syair. Faqala la li ayyam ti'la jawfu ahadikum qayhan khairun lahu min ayyam tali asyiran. Li ayyam tali jawfu ahadikum, bahwasanya jikalau perut kita ini penuh nanah, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada tubuh kita ini penuh dengan syair. Maksudnya kebanyakan mendengar syair itu dimaksudkan apa? Syair-syair yang membuat keburukan, seperti itu. Lihada kana lil madaihi wa riwayatus syirah wa nashrus syama'il syi'ran al-athar al-kabir fi tahrikil himam lil mutaba'ati li annahu yukhatibu umqil arwah wa yamusu syarafal qulub. Maka dari itu bagi mereka lil madaih itu jamak dari madih itu orang yang memuji kan. Lil madaih wa riwayatis syirah, atau pujian-pujian, lil madaih dari jamak dari madah. Maka dari itu dalam pujian-pujian dan cerita-cerita sirah Nabi Muhammad SAW dan syama'ilnya terdapat banyak syair. Para ulama membuat syair. Karena kenapa? Li'atharil kabir fi tahrikil himam lil mutaba'ah. Karena di situ punya dampak yang kuat dalam menggerakkan semangat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena syair itu li'anna syi'ra. Karena syair itu yukhatibu umuqal arwah. Karena syair itu langsung seakan-akan berdialog dengan kedalaman hatinya sendiri dan menyentuh syarafal qulub, dan menyentuh permukaan hati. Wa kana lahul atharul kabir fi syahzil himam fil jihad, dan itu punya, dalam syair itu punya banyak dampak di dalam menggerakkan orang dalam berjihad. Contohnya nahnul ladzina bay'u Muhammad ala jihad ma baqaina abadan. Ini kan ketika para sahabat seperti itu dalam perang kan mereka menggunakan syair untuk menyemangati, seperti itu. Wa in hadul azami lil ibadah min babi raja, dan untuk menguatkan dalam beribadah menggunakan syair juga supaya semangat ibadah mereka dengan syair. Karena adatul Arab, ini adatul Arab itu syair, kesehariannya syair terus gitu. Qum bil khudu wa nada rabbaka yahu innal karimu yujibu man nada, ya kan. Qum bil khudu, bangunlah dengan kerendahan hati. Wa nadi rabbaka yahu, dan panggillah Tuhanmu, wa yahu, maksudnya wahai Allah yahu. Innal karim, sungguh yang maha dermawan, yang maha mulia dan dermawan ini, yujibu man nada, maka akan selalu menjawab siapapun yang memanggilnya, maksudnya Allah Ta'ala. Wa fi vitamin nufusu an hubbid dunya wa tazhidihi fiha, dan begitu juga ada syair tentang bagaimana untuk berzuhud di dalam dunia. Contohnya, laisal gharibu gharibasy syami wal yaman, tidaklah orang yang gharib itu yang gharib di ketika berada di Syam atau di Yaman, orang asing. Innal ghariba gharibul lahdi wal kafan,
Ya, sesungguhnya gharib itu yang asing ketika di liang lahatnya. Wa fi fathi babi raja wa ruju ilallah. Ada juga syair tentang membuka pintu harapan kepada Allah Ta'ala. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Wahai Allah, akulah yang pendosa, akulah yang banyak salahnya, akulah yang sering bermaksiat. Huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa kafi. Dan dia yang maha mengampuni, dia yang maha menyayangi, dialah yang maha mencukupi. Qabaltuhunna salasah bisalasah. Aku menghadapkan yang 3 dan meminta yang 3. Maksudnya gitu maksudnya. Wasattaglibunna awsafuhu awsafi. Dan tentu sifatnya itu akan memenangkan sifat-sifatku. Sifatnya Allah itu Rahim, pengampun. Dan sifat-sifatku lemah, kan? Sifat-sifatku ini yang banyak dosa, yang banyak salah tadi. Tentu yang menang yang mana? Yang Maha Rahim ini, yang dari Allah ini. Nah, gitu. Wa fi tahdzibin nafsi walau miha, dan dalam mendidik nafsu dan mencela nafsu, syairnya juga beliau sebutkan, ya nafsu hadzal ladzi ta'tinahu ajab ilmun wa aqlun wala nusuk wala adab. Nah, wahai nafsu, inilah yang membuat aku takjub. Bentar. Ya nafsu halal ladzi ta'tiyannahu ajabu ilmin wa aqlin wala nusuk wala adab. Iya. Wahai nafsu, yang mendatangkan keajaiban itu, maksudnya ketakjuban itu adalah ilmu dan akal itu. Wala nusuka wala adab, bukanlah sekadar banyak ibadah, dan engkau tidak punya banyak ibadah dan tidak punya banyak adab, seperti itu. Maksudnya dia mencela terhadap nafsunya itu. Wa hadza amrun arafathul umam min qablil Islam, dan ini perkara yang sudah diketahui bahkan sebelum Islam, bahwanya dalam syair itu banyak pengaruh dalam hati. Wa bara fihal arab fil jahiliyah, dan orang-orang Arab itu sangat ahli dalam syair ini. Walikuwati athari syi'ri kam haqana baitun minasy-syi'ri kam haqana baitun minasy-syi'ri dima'an wa kam araqaha. Dan begitu juga karena kuatnya pengaruh syair itu di zaman Arab itu, berapa banyak darah tertumpahkan, berapa banyak orang bunuh-bunuhan, dan berapa banyak orang berperang. Ya karena dalam Arab itu, ya karena syair itu punya pengaruh besar. Walamma ja'al habib ahya fil qulub hadza zauq. Nah, dan ketika Nabi Muhammad datang, maka Nabi Muhammad pun menghidupkan di dalam hati kita perasaan ini, perasaan dari syair ini, dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa haraqal masyair, dan menggerakkan perasaan-perasaan gitu. Wa wajjahal khalqa ilal khaliq, dan begitu juga mengubah arah manusia ini setelah beliau datang, yang mana dulunya syair itu buat memuji manusia, yang mana syair itu digunakan untuk memaki-maki orang lain, beliau arahkan supaya yang mana tujuannya untuk manusia, tujuannya untuk Allah Ta'ala. Fatawajjahat himamuhum ilaihi, maka berubahlah haluan mereka kepada Nabi Muhammad. Itu syair itu. Wa badalu ni'amahu fi talabi mardatihi, dan mereka mengorbankan segala nikmat-nikmat mereka, rezeki-rezeki mereka untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Fabarada syi'ar dakwah wal jihad wad difa' anid din, maka muncullah syair tentang dakwah dan jihad dan menolong agama Allah Ta'ala. Wa raddu 'alal a'da wa madahal mustafa min dalika, hatta anal imam bin sayyidin nas sanafa kitaban fi sahabah alladhi madahu nabi sallallahu alaihi wasallam asma'uhu munihal madhu dzukira fiha mi'ah wa tis'ata asyar minas sahabah. Jadi sampai sahabat itu diceritakan oleh Imam Sayyidun Nas bahwasanya Rasulullah itu punya sahabat yang syair itu 119, dan nama-namanya semuanya disebut. Alladzina imtadahul Mustafa wastashhada bi ba'di asy'arihim, dan yang mana Nabi Muhammad itu meminta mereka untuk menyanyikan pujian-pujian itu. Wa minha syi'rul Abbas alladzi madaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qasidatihil ma'rufah
Di antaranya ada syair Sayyidina Abbas yang mana beliau memuji baginda Nabi Muhammad SAW di dalam maulidnya. Nazama fiha maulidan Nabi fi abyatin rawahat Tabrani bisanadin hasan. Beliau mempunyai syair memuji maulidnya Nabi SAW. Walati da'a fiha Nabi li'ummihi biqaulihi la yufaddidullahu faqa. Yang mana ketika beliau membacakan syair ini memuji maulidnya Nabi, hingga Rasulullah pun mendoakan beliau, la yufaddidullahu faqa. Maksudnya semoga Allah tidak akan meruntuhkan gigi-gigimu. Nah, maksudnya gitu. Falam taskut min asnanihi sannatun sinnatun ila akhiri umrihi. Maka dari itu giginya pun sampai akhir hayat beliau nggak ada satupun yang rontok. Itu giginya Sayyidina Abbas. Karena pujian dia kepada Nabi Muhammad SAW ini. Wa fiha yaqulul Abbas wa anta lima wulita asyraqatil arda wa da'at binurikal ufuq. Fanahnu fid diya'i wa fin nuri wa subuli rasyadi nakhtariq. Ini pujian Sayyidina Abbas. Dan anta ketika engkau lahir, maka teranglah, terbitlah teranglah semua bumi dan bercahayalah, karena cahayamu seluruh bagian bumi. Panahnu fid diya'i wa fin nuri, dan kami di dalam cahayamu, dan di dalam cahaya ini, dalam sinar ini, wasubuli rasyadi naktarik, dan kita menembus cahaya yang ada darimu ini, maksudnya kayak gitu. Wa qasid itu Ka'ab ibn Zuhair, dan begitu juga qasidah Ka'ab ibn Zuhair tentang Banat Su'ad. Tahu kan Banat Su'ad fal qalbi yaumal matbulu. Itu qasidahnya Ka'ab bin Zuhair ini, sahabat Nabi, yang mana beliau itu karena saking takutnya bertemu Nabi akhirnya membuat qasidah. Qasidahnya namanya Banat Su'ad ini. Walati qaddamha bil ghazal, yang mana beliau memulainya dengan kata-kata gombalan lah, ghazal itu kan. Al-afif alladhi yuthri qarihatul arabi, yang mana yusri itu menunjukkan qarihatul arabi, bakat qarihatul arabi, bakat Arab dalam membuat syairnya. Contoh syairnya apa? Banat su'ad faqal bil yawma matbulu mutayyamun ithrahalam yufdi maqbulu. Ila an qala inna rasula lanurun yustada'u bihi muhannadun min suyuful hindi maslulu. Jadi beliau membuat syair tentang Nabi Muhammad hingga akhirnya sampai di kata ini, inna rasula lanurun yustada'u bihi. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah cahaya yang menerangi, yang diterangi, kita diterangi dengan cahayanya. Muhannadun, muhannad itu pedang yang dibuat dari besi India. Muhannadun min suyuful hindi, terkenal dengan pedang yang bagus. Muhannad itu min suyuful hindi maslulu. Seakan-akan beliau ini, Rasulullah ini adalah pedang India, pedang yang antik banget, yang ditebaskan, yang dikeluarkan dari sarungnya. Nah, dikomentari oleh Rasulullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal min suyufillah. Enggak, bukan dari pedang India, ini adalah pedang Allah Ta'ala. Nah, itu komentar. Fa'adal bait, maka diulangi bait itu oleh Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Inna rasula la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Nah. Fakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam burdatahu. Nah, burdah ini juga ada cerita juga di Sayyidina Ka'ab bin Zuhair ini. Jadi beliau juga mendapatkan burdah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasummiyatul qasidah bil burdah, maka qasidah Banat Su'ad ini dinamakan qasidah burdah juga. Wajat tabi'una tarannabu bil madih wa haraqul qulub wa tabahumul qarnu alladhi yalihim wa hakadha. Nah. Langsung ke halaman 15. Nah, pokoknya intinya di sini tentang burdah, nanti kita akan jelaskan di dalamnya, di dalam syair burdah. Langsung kita ke halaman 15. Wahada yabruzul hikmah. Ada kan? Nah, setelah Habib Ali menjelaskan bagaimana proses dampak syair itu di dalam hati, dan bagaimana banyaknya para sahabat yang memuji Nabi Muhammad SAW, beliau sedikit membahas tentang burdah ini. Kita lewati tentang bagaimana penjelasan beliau tentang burdah. Langsung ke wahada yabruzul hikmah min ta'alluqi kamalil iman bihubbil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Di situ
Wa hadza yabruzul hikmah, dan ini maksudnya nanti burdah ini ketika kita baca, maksudnya nanti kalau kita udah jelaskan, menunjukkan bagaimana hikmah, yubrizul hikmah, menunjukkan, mengeluarkan hikmah, memancarkan hikmah, yang hikmahnya ini datangnya dari mana? Min ta'alluqi kamalil iman bihubbil Mustafa. Karena Sayyidina Imam Busiri ini kan punya ta'alluq yang kuat dengan Nabi, hingga akhirnya burdah itu penuh dengan hikmah. Hikmah ini datangnya dari mana? Dari ta'alluq yang sempurna ini dengan baginda Nabi. Di anna mahabbatahu tajma'ul mahasin, karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan semua keindahan. Wa hadhil qasidah lamma kanat min mu'aini kamali mahabbati. Maka dari itu qasidah ini karena dia bagian dari membantu kita untuk mencintai Nabi Muhammad dengan sempurna, membantu kita dalam kesempurnaan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Faqad jama'at mahasina maqasidis syair, maka terkumpullah di dalam situ keindahan-keindahan syair. Wa hiya ma'al qabul ladzi wudi'a fil ardi laha wa tahriki halil himam nahwal ittiba' alamatnil mahabbah wal ma'rifah lam ta'khudh haqqaha. Nah, di sini komentar beliau. Dan qasidah burdah ini walaupun diterima orang kan, ma'al qabul alladzi wudi'a fil ardi, di muka bumi ini diterima orang dimanapun, internasional, semua negara bahkan mengamalkan burdah kan. Wa tahriki halil himam udah diterima dan punya dampak yang kuat bagi semangat kita umatnya Nabi Muhammad untuk mengamalkan apa yang ada dari Nabi Muhammad dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Lam ta'khudh haqqaha, intinya di sini syair burdah ini enggak menerima haknya. Haknya itu apa? Haknya itu untuk dipahami, ketika dibaca, dipahami, dan untuk diamalkan. Itu minat ta'amul fi uqulin katsir min munsidiha wa mustami'iha min ghairil mutakhassisin. Lam ta'khudh haqqaha minat ta'amul, enggak ada direnungkan sama sekali di dalam akal-akal orang-orang, kebanyakan dari orang yang menyanyikannya, dari orang yang mendengarkannya. Min ghairil mutakhassisin min ahlil ilmi wal adabi wa hum katsur. Ya kan, banyak orang yang enggak merenungi apa yang ada di dalam burdah. Nah. Wa yajidul qari wal mustami' bil fahmi ittisa'an fi maidanil intifa bi hadzal ata alladhi afadahu ala qalbi nadhimiha. Nah, wa yajidul qari wal mustami' bil fahmi, sehingga tanpa adanya renungan, wa yajidul qari ini yang membaca burdah dan yang mendengar ini, karena mereka tidak merenungkan tadi, yang mana seharusnya kan ketika mereka merenungkan dan mendengarkan dengan ta'amul tadi, dengan pemahaman yang luas, ittisa'an fi maidanil intifa, maka intifanya akan luas, fi maidanil intifa, manfaatnya akan lebih luas ketika kita membaca syair burdah ini dengan penuh pemahaman gitu. Bihadzal ata alladzi afadahu ala qalbi nadhimiha, maka dia akan memperoleh seperti apa yang diperoleh Imam Busiri jikalau kita memahami ini. Intinya di situ. Enggak usah kita analisis satu-satu mufradatnya. Wa talaqqal hummah ala lisanihi, dan umat pun akan menerimanya sebagaimana Imam Busiri menerima dari Nabi Muhammad SAW gitu. Maksudnya mendapatkan manfaat seperti manfaat yang diterima Imam Busiri ketika kita memahami burdah ini dengan baik. Kama anna syarha yuzilu lubsan tara ala ba'di man qara aw istama imma bi'adami fahmi lima'ani abyati minha likusuri fil lughah awil ilmi. Dan begitu juga syarah ini, kita ini perlu dengan syarah ini karena kenapa? Untuk menghilangkan makna-makna yang rancu, yang barangkali orang yang mendengarnya, orang yang nggak paham apapun salah paham. Nah, beliau mengatakan di sini contohnya apa? Kita langsung ke bawahnya itu. Contohnya, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Terkadang orang salah paham dalam memahami bait ini. Itu seperti itu. Karena terbatasnya pemahaman dia terhadap bahasa atau terhadap ilmu-ilmu syariat. Maka pentingnya syarah ini untuk supaya nggak ada orang yang salah paham. Karena di sini ya akramal khalqi itu kan wahai Nabi Muhammad yang paling mulia, aku tidak punya sandaran selainmu di hari kiamat.
Orang yang salah paham maksudnya kaum-kaum yang suka mengkafirkan itu, suka salah paham kan. Kok bisa Nabi Muhammad sebagai sandaran satu-satunya, sandaran kita kan Allah. Nah, itu salah paham yang sangat fatal. Padahal di hadis Nabi, ini kita ringkas saja supaya nggak lama. Di hadis Nabi, di Sahih Bukhari, kita larinya kemana? Hari kiamat, ke Nabi Muhammad. Ya maksudnya Imam Busiri itu di sini. Kita lari kepada Nabi Muhammad itu, kita nggak ada sandaran lagi, itu apa? Syafaat Nabi Muhammad. Nah, itu. Nah, ya akmal khalqi wa i'tiqadu anna hadza la yaliq wal adab ma Allah. Nah, ini enggak cocok katanya syirik segala macam. Au yamusut tauhid wal a'yad billah. Karena ini berkenaan dengan tauhid segala macam. Walau ta'ammal al mu'tarid ma'na al haditsil amim la alima annahu yaumal qiyamah. Seandainya orang yang mu'tarid ini yang enggak paham ini merenungi makna hadisil amimi itu yaumal qiyamah. Bahwasanya itu adalah hari kiamat. Wal baitu yushiru ila syafa'ah al uzma. Bait ini menunjukkan kepada syafaat uzma yang dimiliki Nabi, allati warada haditsu fil Bukhari wa ghairuhu min as-sihah. Ya kan, yang ada di Sahih Bukhari dan yang lain. Walladzi yaludhu bihi nas bil anbiya fa ya'tadiruna wahidan tulul akhar. Karena di hari kiamat itu kan kita ngiter kan. Tahu hadisnya enggak? Pertama kita datang ke Nabi Adam, ternyata aku enggak punya syafaat, ana nafsi. Semua kan bilang nafsi. Yang satu-satunya yang bilang analaha itu Nabi Muhammad kan. Makanya dalam khabiri kan apa? Al-anbiya'u yaqulu nafsi wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul analaha. Maksudnya ana sahibu hadis syafa'ah, ana sahibu syafa'ah. Semuanya memikirkan diri masing-masing. Kita semua juga memikirkan diri kita masing-masing. Satu-satunya yang mikirin kita ya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Nah, kan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih. Ya kan semuanya lari. Enggak ada kita kepikiran keluarga kita. Yang penting kita selamat, kita mikirinnya itu aja. Nah, tapi beda Nabi Muhammad yang mikirin kita. Nah, intinya di situ. Maksudnya yang beliau tulis itu Imam Habib Ali itu di sini. Langsung aja ke paragraf berikutnya. Fajazallahu Imam Al-Faqih Al-Mutabahir Al-Mutafanin Ibnu Hajar khairan ala ma khadama bihi hadhil qasidah. Maka terima kasih sangat sekali jazallahu anna khairan kepada Imam Ibnu Hajar yang telah mensyarah nazam ini. Wa jazallahu akhana al-muhib al-muwaffiq Asy-Syaikh Bassam muhakkiknya. Dan terima kasih kepada muhakkik Syekh Bassam Barut khairan ala khidmatil kitab karena telah mengkhidmat kitab ini. Wa jazallahu akhana al-hajj Syamsir khairan ala hirsihi ala ladzi barada minhu fi khidmati tibaati hadzal kitab. Ya, dari percetakannya. Terima kasih dari beliau. Wa baraka fi daril faqih, semoga Allah memberkahi darul faqih, maksudnya maktabahnya. Wa fi himmatil qaimin 'alaiha, dan orang-orang yang bekerja di situ. Haitsu harasu ala tibaatil kitab, yang mana mereka telah menerbitkan kitab ini. Was'allallahu azim an naf'alil jami', semoga kita mendapatkan manfaat dari Allah Ta'ala kepada semuanya. Wa yuhyiya fil ummah min mahabbatihil habib wa tiba'ihi ma mata. Dan semoga Allah menghidupkan di dalam umat Muhammad ini dari kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang mati, wa ayyardu 'alaiha min dalika ma fata, dan mengembalikan apa yang telah terlewat dari kita segala kebaikan. Amin. Wa katabahu ala ajalin wa khajal. Dan menulis ini dalam keadaan tergesa-gesa, maksudnya Imam Habib Ali alamatni ta'irah di atas pesawat musafiron ketika dalam safar. Walil musafir rukhsah in qasur. Ini bagus nih kalimat beliau kan. Walil musafir rukhsatun in qasur. Orang yang musafir itu kan ada keringanan kalau ada kurang-kurangnya. Ini kan misalkan beliau dalam menulis ini ada kurang-kurangnya, beliau dalam musafir, mohon dimaklumi kata beliau gitu. Al-Aqal Ali Zainal Abidin Ibn Abdurrahman Al-Jufri fi khatimati Rabiul Akhir am 1424 Hijriyatan. Ini untuk muqaddimah Habib Ali. Kita sedikit masuk ke bait. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin 2 bait aja. Langsung ke halaman. Padahal niatnya nih mau 1 pasal hari ini. Cuma kayaknya nggak bisa. Kita ambil tabarukan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 109. Ya, halaman 109. Itu sisa sebelum-sebelumnya itu cuma
terjemah Imam Busiri, Imam Ibnu Hajar panjang. Atau langsung ke halaman 109. Nemu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sama kan? Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa syarafa wa karama wa majjada wa 'azama wa ala alaihi wa an'am. Ini muqaddimahnya Imam Ibnu Hajar di dalam syarahnya. Muqaddimatul mu'allif alhamdulillahilladzi wafaqa aqwaman limadhi nabiyil karim wa habahum ala dzalika bi ridwani jannatin na'im. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mu'ayyad bil mu'jizat wal kalam al-qadim. Sahibul Isra wal Mi'raj wal Jihad wad Din wal Qawim wa ala alihi al-haidin nihayatil takrim wat ta'lim wa ashabihi alladhina la yuhsa fadailahum kullu hadikin wa fahim ma tawajjaha sa'ilun ila waliyin karim wa faza minhu bi kulli matlabin jasimin. Wa ba'du fa hadha syarhun latif. Dan amma ba'du fa hadha syarhun latifun ala burdatul Bashir an-Nadhir. Ini adalah syarah kecil, syarah sederhana terhadap Burdah Imam Busiri Al-Mandhumah 'alal Bahril Basit, yang mana Imam Busiri ini menazamkannya di ilmu arud itu ada namanya buhur. Buhur itu ada bahur rojas, ada bahur macam-macam. Dan ini dinamakan Bahrul Basit maksudnya. Bahrul itu misalkan kan bentuk syair itu beda-beda. Nah, bentuk-bentuk itu dinamakan bahar. Nah, bentuknya ini namanya bahar basit bentuknya. Wal uslubul wasit, dan Imam Busiri menggunakan uslub yang standar lah, ya, nggak berat-berat banget, tinggi-tinggi banget bahasanya. Allati ansyaha a'lamu syu'ara wa asy'arul ulama al-Imam Abu Abdillah Syarafuddin Muhammad ibn Sa'id ibn Hamad al-Busiri. Afadallahu ta'ala alaihi sya'abi bil ghufran wa askanahu ala paradisil jinan wa samaituhu bil umdah fi syarhil burdah. Aku namakan kitab ini dengan al-umdah fi syarhil burdah. Wallahu as'alu ayyan fa'a bihi talibin wa ayyuwajjiha ilaihi raghbatar raghibin. Semoga memberikan manfaat kepada tulab dan membuat mereka lebih semangat mereka teralihkan kepada Allah Ta'ala maksudnya. Qala rahmatullah ta'ala alaihi ba'da an tayammuna bil basmalah walhamdulillah. Berkata Imam Busiri setelah beliau memulai dengan bertabarukan dengan bismillah dan alhamdulillah, waqad jarrada min nafsihi mukhataban ala adati syu'ara thamma. Nah, di sini Imam Busiri menggunakan uslub tajrid, waqad jarrada min nafsihi mukhataban ala adati syu'ara sama. Uslub tajrid ini adatnya syair. Jadi menjadikan diri dia itu ada di depan dia. Jadi jarrada nafsahu amamahu. Jadi membuat dia menggunakan mukhatab kan kamu terus kan. Kamu ini siapa? Diri dia sendiri. Jadi seakan-akan dirinya ada di depan dia. Gitu. Jarrada nafsu wa hadza man kullu min hal tawiliha. Nah, beliau menggunakan uslub tajrid, maka dibukalah nazam beliau dengan amin tadakuri jiranim biri salami. Jadi beliau pertama seakan-akan di depan beliau ini ada orang, padahal orang itu ada beliau sendiri. Ada orang yang nangis gitu, yang nangis, sedih, sakit, dan beliau ajak bicara, padahal itu yang nangis dan sedih itu ya beliau sendiri gitu. Nah, uslub tajrid namanya. Maka beliau berkata amin tadakuri jiranim biri salami mazajtadam anjara mim muqlatim bidami. Amin, apakah karena disebabkan tadakuri, amin ajal atau amin ajli maksudnya. Tadakuri jiranim, bawahnya kan syarahnya. Tadakuri jiranim, apa tadakuri jiranim? Kakiramin mahbubin. Tadi kan masalah nahwiyah nggak usah kita bahas. Tadakuri jiranim. Tadakuri jiranim ini artinya mengingat-ingat kekasih maksudnya, atau tetangga. Jar al-jar, kan al-jiwar. Apakah disebabkan karena mengingat-ingat kekasih? Tadakuri jiranim bi salami, yang ada di salam. Ya kan? Makanya di bawahnya disebut apa? Wal jiran jam'un jar wa aslu jiuran qulibatil waw al-ya. Enggak usah kita bahas kan masalah nahwiyah. Wa arada bihim, siapa yang dimaksud jiwar di sini, jiran ini? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul kiram. Seperti ini. Al-kainan bi salami, yang mereka berada di salam. Di salam itu apa? Huwa alamun bil ghalabah ala makanin baina Makkah wal Madinah. Alam, ismu alam, nama tempat di antara Makkah dan Madinah.
Wakila du bimana sahib, dikatakan zu ini artinya adalah yang memiliki. Salam itu apa? Tumbuhan yang kayak ilalang gitulah. Ya. Ya. Tempat yang ada ilalangnya, maksudnya ya Madinah juga, walaupun sama. Gitu. Nah, bimana sahib wasalam ismul linau'in min syajaril udah, ya, nama tumbuhan, nama pohon. Ala annahu na'at li mahdhub ay bimakanin di salam wal ba fihi bima'na fi, atau fi di salam. Apakah karena engkau mengingat-ingat kekasihmu yang ada di salam itu, maksudnya. Mazajta dam'an jara min muqlatim bidami. Mazajta minal majdi wa huwa khaltu syai' bi syai', artinya mencampurkan. Dam'an, air mata, min ka'adiman kathiran, air mata yang banyak maksudnya. Wa huwal ma'u sa'il minal aini li huznin aw surur, maksudnya adalah air mata yang mengalir dari mata karena kesedihan atau kebahagiaan. La yabrudu ma'al huzni ba'da mubaratil hadaqah illa ba'da muddah. Adapun air mata yang disebabkan karena apa? Kesedihan, maka dia tidak akan adem setelah keluar air matanya, tapi panas itu. Bi khilafi dam usurur, berbeda dengan air mata kebahagiaan. Fa innahu bimujarradi tilqal mufaraqah, maka yabrud, jikalau setelah mengeluarkan air mata, maka air matanya itu adem. Makanya kan qurratul ain itu kan dari situ. Qurrat itu kan artinya menyejukkan mata. Menyejukkan mata itu kenapa? Karena air mata kebahagiaan itu menyejukkan, seperti itu. Dam'an jaro minal jirjan wa huwa sailun syai' ma'a syiddah, mengalir dengan deras. Ya, jaro min muqlatin. Muqlatin itu bola mata. Jangan. Azimatin minka, bola mata, bidami, dengan darah. Maksudnya apa? Kita kembali ke bait. Amin tadakuri jiranin bidi salami. Apakah karena engkau ingat kekasihmu yang di salam itu, Sayyidina Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Ini bicara kepada dia sendiri nih, di depan dia maksudnya, yang lagi nangis tuh. Mazaj tadam anjara mimuklatim bidami, engkau campurkan air matamu dengan darah. Maksudnya engkau nangis terus, kok nangis terus, kenapa? Maksudnya gitu. Apa karena ingat kekasih? Maksudnya gitu. Am habbati rihu min tilqa'i kadhimatin, kan? Atau karena berhembusnya, am ya huna muttasilah, nggak usah kita bahas. Atau artinya atau habbat itu berhembus, habbati rihu, atau karena berhembusnya angin, min tilqa'i kadhimatin, dari arah kadhimah. Kadhimah ini nama tempat juga. Min, langsung baliknya kadhimah, bidha alamun ala maudin qaribun minal Madinah, tempat yang mana tempat itu dekat dengan Madinah. Ghairu munsharif wa sarfu huna lid-darurah. Wa au madha atafun ala habbat, atau maksud wa di sini atau. Wa au madha, atau berkilaunya maksudnya. Lama ala ma'anan khafiyan, atau karena berkilaunya petir atau kilat lah. Al-barku fi dhulma'i min idhami, di dalam gelapnya malam dari idham. Idham ini juga nama tempat. Di halaman 117 langsung, wa fathud jabalun aw wadin baina Makkah wal Madinah. Ya kan? Idham itu nama tempat di antara Makkah dan Madinah. Maksudnya di sini am habbati rihu, atau karena engkau ini nangis, atau karena engkau merasakan angin dari Kazimah ini, ya kan? Kazimah itu tempat di Madinah juga. Atau karena engkau melihat kilat dari idham. Nah, maka langsung di halaman 117 itu, wa hasilu ma'na hadzal bait walladzi qablahu annal mukhatab yaqulu lil mukhatab, bahwasanya Imam Busiri berkata kepada beliau sendiri, masa bubu mazaji dam'ika biddam, apa yang bikin engkau nangis ini sampai berdarah segala macam, nangis darah. Buka ikal kathir min dalik, dan engkau ini nangis terus-terusan kok, kenapa? Maksudnya, apakah karena min tadakkurin nashi an simail akhbar addala ala mahasni ulaikal ahibbah, apakah karena mengingat-ingat kabar mereka yang datang dari para kekasih-kekasihmu itu, kan
Amit tadzakurin nasi an idrakirih al-habah min jihatihim bihisil lamsi. Atau karena engkau nangis karena merasakan angin-angin dari negeri para kekasih misalnya. Atau amin tadzakurin nasi min idrakil lama anil baqi min tilqaihim bihasatil basar. Atau karena ingat mereka disebabkan karena melihat kilatan petir yang ada di tempat para kekasih itu. Ya kan? Maksudnya beliau menanyakan sebab engkau nangis itu apa karena sebab bihasat, di sini kan ada bihasatil lamsi atau bihasatil basar, karena matamu atau indera perasamu atau apa? Nah, itu. Nah, kita cukup 2 bait ini. Maksudnya di sini kita ulangin. Amin tadzakuri jiranim bidi salami. Apakah bahasa gampangnya kamu ini kok nangis terus kok? Kenapa? Apa karena ingat beliau yang ada di salam? Atau karena merasakan angin-angin yang ada datang di negeri Kadhimah ini? Ataukah karena engkau menangis karena melihat kilatan petir yang ada di Idom? Itu. Jawab dong gitu, maksudnya gitu. Kenapa ente ini nangis? Kok nangis terus? Padahal semuanya itu sama-sama menunjukkan kepada kekasih. Baik itu angin kan. Anginnya karena anginnya datangnya dari mana? Dari negeri kekasih kan. Karena dari Kadhimah, dekat Madinah. Ingat lagi gitu. Begitu juga kilatan petir misalkan. Kilatan petirnya datangnya dari mana? Dari Idom, dekat Madinah. Akhirnya keingat lagi dengan kekasih. Yang tadi juga jiranim bidi salami, keingat yang mereka yang tinggal di salam tadi. Maka nangislah beliau karena keingatan dengan kekasih. Ya, itu diibaratkan ya kita aja. Ya misalkan punya kenangan di Sungai Nil misalkan, entahlah apa kenangannya ya. Lewat Sungai Nil sebentar, wah ini tempat aneh dulu, ini pokoknya sama si fulan atau apa ya. Ya, itu kan manusia biasa. Tentu apalagi ketika merindukan Nabi, ngelihat petir aja yang ada di Madinah, wah itu petirnya terlihat di negeri kekasih gitu. Oh ini anginnya datang dari negeri kekasih. Itu. Beliau mengumpamakan itu. Jadi ditanya, apakah engkau ini nangis karena karena ingat dengan kekasihmu? Ingat kekasihmu itu karena apa? Karena ya sisa-sisa ini apa? Dari angin, dari kilatan petir, dari tempat-tempat yang punya kenangan dengan beliau. Nah, ini sedikit 2 bait aja dulu. Intinya bagaimana beliau menggambarkan seorang kekasih itu di dalam 2 bait ini. Bahkan dengan sekecil dampak pun punya apa? Sekecil sesuatu yang kecil pun punya dampak dalam hati. Padahal kan kita kalau melihat apa? Kilat itu ya biasa aja ibaratnya kan. Ketika merasakan angin itu ya biasa aja, tapi ketika apapun kalau dikaitkan dengan kekasih ya sesuatu yang jadi kalau bahasa syair itu dilebay-lebaykan kan kalau bahasa syair ini. Cuma angin kok dikait-kaitkan dengan kekasih segala macam ya. Itulah sya'nul muhib ya kan. Ya kan kalau misalkan kalau kita misalkan melihat ada orang aja kasih sayangnya ke anak kecil aja luar biasa, keingatan Nabi Muhammad SAW. Oh ini Nabi Muhammad itu dulu gitu misalnya gitu. Kalau ke anak kecil penuh kasih sayang, itu kan sya'nul muhib apapun. Maka seperti ini juga beliau. Bahkan dalam segala apapun beliau melihat kekasih. Ketika makan kan ingat kekasih kan. Dulu kekasihku makan dengan tangan kanan misalkan gitu. Akhirnya aku pun makan dengan tangan kanan. Ya. Kalau dalam lagunya itu apa? Epitamala. Ku menangisku karena rindu, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ku sedihku karena rindu, ya kan? Itu. Pokoknya rindu apapun. Mau makan ingat kamu, mau apa, ya kan? Itu kan kalau diarahkan kepada Nabi Muhammad kan sesuatu yang berbeda jadinya ibadah. Ya begitulah yang beliau gambarkan ini Imam Busiri. Ketika ngelihat sesuatu ingatnya Nabi Muhammad, ngelihat sesuatu sedikit yang lain ingatnya Nabi Muhammad. Ingat minum,
kekasihku dulu minumnya nggak berdiri misalkan, duduk, akhirnya ingat Nabi Muhammad. Itu setelah setiap kegiatan beliau akhirnya ingat Nabi Muhammad. Nah, cukup kita 2 bait dulu ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan dan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ditambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dianugerahkan cinta yang hakiki, bukan cinta yang palsu ibaratnya. Walaupun kita memang masih jauh dari itu, semoga Allah anugerahkan dan tidak ada yang mustahil di mata Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubban man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik warzuqna mahabbata habibina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batinan wa mutabatahu sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan wa khaliqna bi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Rabbana ya Mujib, ighfir lana waghfir lana ma madha wa aslih lana ma baqi bi hurmatil abrar ya alimul asrar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dakaraka dhakirun wa bada'ala dhikrika ghafilun. Allah Ta'ala ala wa'alam. Ini aneh kembali aneh mengingatkan, jangan lupa malam lebaran. Kemarin kan Anda juga di acara Nuzul Quran kan mengingatkan, malam lebaran hidupkan. Penting. Jangan sampai enggak. Minimal sholat isya sama sholat subuh itu jamaah. Minimal banget. Kalau enggak bisa menghidupkan malamnya. Karena kan barang siapa yang sholat isya berjamaah maka faqanahu qaman nisfal lail. Seakan-akan dia menghidupkan setengah dari malam. Waman sholat subuh jamaatan faqanahu qamal laila kullahu. Ya kan? Maka minimal sholat isya sama subuhnya aja dijaga jamaah. Kalau mau tambah lagi, tambah sholat tasbih, tambah sholat witir. Sholat witir dulu paling enggak, baru sholat tasbih. Maksudnya sholat witir itu lebih utama dari sholat tasbih. Bahkan kan sholat witir itu kalau Imam Ahmad bilang, man lam yutir odimat adalatuhu. Barang siapa yang enggak witir itu keadilannya itu diragukan, adalahnya itu diragukan. Karena di dalam Imam Abu Hanifah pun mewajibkan witir. Jadi kalau di mazhab Hanafi, witir itu wajib. Kalau nggak witir dosa. Paling nggak ya itu sholat subuh jamaah, isya jamaah. Kalau mau tambah lagi witir, tambah lagi sholat tasbih atau yang sisanya baca Quran. Hidupkan, jangan sampai enggak. Kemarin kan Anda udah bilang, man ahya lailatal id, ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam id, maka Allah akan menghidupkan hatinya di mana di waktu orang-orang itu hatinya pada mati. Ya, kita ini akhir di zaman kan. Di zaman itu orang-orang udah banyak yang gak karuan. Ya, semoga kita yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ala wa'alam. Mohon maaf kalau banyak salah. Sekian dari aneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.